Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Rabu 28 Juli 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Kalimantan Timur, Tribuners. Video Arga bocah asal Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengenakan APD lengkap dan azan di pemakaman ibunya viral di media sosial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemudian menghubungi langsung anak-anak dari almarhum Ali Yusni dan almarhumah Desi Setiawati yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jokowi langsung menelepon melalui video call lewat handphone dari Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan diterima langsung oleh Arga, anak kedua dari Pak Sutri itu. Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan dukungan moral terhadap mereka dan juga bantuan berupa sejumlah uang tunai. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Kaltim Aris Joni yang akan memberikan laporan. Halo Aris. Ya, Aris. Selamat sore, Dea. Iya, Aris, bisa Anda jabarkan apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan video call bersama Arga? Ya, pertama kali Presiden RI Pak Jokowi menelpon Arga sekitar jam 10 pagi melalui handphone Pak Bupati Kukar, Pak Edi Damansyah, di mana pada saat terhubung, Pak Jokowi langsung menanyakan keadaan atau kondisi keempat anak yang ditinggal kedua orang tuanya pada saat meninggal karena COVID. Pak Jokowi sendiri mendapat informasi pada kemarin setelah tim dari Kukar, baik itu Kapolres, Dandim, Bupati menghubungi pihak istana, dan Pak Jokowi dari kemarin sudah berjanji akan menelpon anaknya yang salah satu merupakan ASN yang meninggal dunia itu. Begitu. Iya, Aris. Lalu informasinya juga Presiden memberikan sejumlah bantuan kepada Aris dan juga saudara-saudaranya. Bantuan apa saja yang diberikan Presiden Jokowi, Aris? Ya, Pak Jokowi memberikan bantuan berupa uang tunai sekitar 25 juta yang langsung dikirim melalui rekening anak pertamanya, dan pada hari ini sudah dipastikan bahwa bantuan tersebut sudah sampai di rekening anak daripada orang tua yang meninggal itu. Iya, Aris. Lalu selain bantuan dari Presiden Jokowi, apakah mereka juga mendapatkan bantuan lain dari pihak pemerintah setempat? Oh ya, dia keempat anak ini juga mendapatkan bantuan berupa sepeda dari Bupati Kukar sendiri yang menyerahkan langsung untuk Arga. Kemudian ada boneka untuk anak yang nomor 4 karena masih 4 tahun. Dan juga ada beberapa bingkisan sembako yang diberikan pemerintah untuk keluarga dan anak-anaknya dari Pak Sutri yang meninggal karena COVID kemarin. Iya, Aris. Lalu saat melakukan video call bersama anak-anak dari Pak Sutri itu, apa pesan yang disampaikan oleh Jokowi ke anak-anak itu? Pertama kali Pak Jokowi mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya untuk anak-anak daripada pasangan suami istri tersebut beserta keluarganya, mengucapkan belasungkawa. Kemudian Pak Jokowi juga mencoba untuk menyemangatkan anak-anaknya itu agar tetap tegar. Bahkan Pak Jokowi juga sempat menanyakan berapa saudara, memberikan bentuk perhatian seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Aris untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut ada momen saat Presiden Jokowi melakukan panggilan video bersama Arga. Berikut. Sehat, ya. Jika udah sehat, salam ya untuk kakak dan adik ya. Semoga cepat sembuh, bisa beraktif. Itu saudara berapa sih Arga?
berapa? Saudaranya berapa? Berapa saudara? Empat. Ya, Pak berarti masih punya kakak dan adik ya. Ini sekarang tinggal di nenek? Iya. Nenek sama kakak? Iya. Ya. Hati-hati, belajar terus ya. Dan apa pengen apa? Apa? Cita-citanya mau jadi polisi lah. Pengen jadi polisi, oh ya. Ini masih pengen apa? Perlu apa? Tidak perlu apa? Saya membaca Pak tuh ya, dan Ibu meninggal karena COVID ya minggu yang lalu. Saya turut bercita-cita ya, yang pertama berpulang saya dan Ibu tercinta dari Mas Arga. Semoga almarhum ayah dan Ibu mendapatkan tempat terbaik di Allah. Ya. Dan semoga dan kakak adik juga diberikan sabar, ya. Terus sekolahnya gimana, Kang? Tribuners, kita beralih ke Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, secara spontan memborong seluruh dagangan milik seorang pedagang sayur yang sedang melintas. Hal itu dilakukannya saat tengah memantau razia vaksinasi oleh Satgas COVID-19 terhadap pengendara di Jalan Pemuda Kota Bogor. Namun ternyata itu tidak dilakukan secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, Kapolresta Bogor Kota itu meminta pedagang sayur untuk melakukan vaksinasi. Setelah mengikuti vaksinasi, tukang sayur tersebut kembali ke gerobaknya dan benar dagangannya diborong oleh Kombes Susatyo. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Lingga Arfian yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Dea. Ya, Lingga, bisa Anda jelaskan bagaimana awalnya Kapolresta bisa memborong sayur dari pedagang tersebut? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, tadi pagi Satgas COVID-19 Kota Bogor dari Polresta Bogor Kota melakukan razia atau operasi vaksinasi. Operasi tersebut dilaksanakan di Jalan Pemuda, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Bogor. Saat melakukan razia vaksinasi tersebut, Kapolresta Bogor Kota melihat ada beberapa pedagang yang melintas dan saat itu pedagang yang melintas pun ditawari untuk melaksanakan vaksinasi. Salah satunya adalah Mas Muhyiddin, seorang pedagang sayur yang kebetulan sedang melintas di lokasi tersebut. Kemudian Kapolresta Bogor Kota menanyakan apa beliau sudah divaksin atau belum. Pedagang pun menjawab belum. Ketika ditawari, pihaknya bersedia untuk melakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, kemudian Kapolres pun membeli semua dagangan milik pedagang sayur tersebut, Mas Muhyiddin. Seperti itu, Dea. Iya, lalu informasi yang saya dapat itu tadi sebenarnya razia ini untuk melakukan vaksinasi terhadap pengendara ya. Lalu apakah sebenarnya saat itu memang ada vaksinasi untuk para pedagang atau seperti apa, Lingga? Iya, Dea, sebenarnya tadi Satgas COVID-19 melakukan razia untuk para angkutan umum, yaitu angkutan kota, jurusan Pasar Anyar Citerep, kemudian ada beberapa pengendara. Namun saat bersamaan beberapa pedagang juga melintas karena memang stok vaksin masih tersedia dan para pedagang ini pun menjadi target sasaran karena riskan. Mereka semua sering bertemu banyak orang di berbagai tempat. Untuk itu Kapolres pun menawarkan para pedagang tersebut untuk vaksinasi. Ada memang pedagang yang tidak bersedia, namun kebanyakan dari mereka bersedia dan salah satunya adalah Mas Muhyiddin ini. Seperti itu, Dea. Ya, lalu Lingga, bagaimana untuk proses vaksinasi di gerai vaksin presisi Polresta Bogor Kota itu? Ya, Dea, setiap peserta vaksin yang sudah bersedia melaksanakan vaksinasi langsung masuk menuju lantai basement gedung DPRD Kota Bogor. Selanjutnya ketika mereka membawa kendaraan, mereka bisa parkir di samping lokasi vaksin. Selanjutnya mereka masuk ke meja pendaftaran, setelah itu mengisi registrasi.
melaksanakan vaksinasi dan observasi selama 30 menit. Tadi juga semua berjalan dengan lancar, tidak ada antrian ataupun kerumunan masyarakat yang mengikuti vaksin, karena vaksinasi dilaksanakan dari mulai peserta mendaftar hingga dilakukan observasi itu kurang lebih hanya sekitar 40 menit, seperti itu deh. Ya, kembali ke pedagang sayur tadi, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, di lokasi berapa jumlah sayur dan nominal yang dibayarkan Kapolresta untuk pedagang itu? Hingga. Iya, ada yang menarik ketika Kapolresta Bogor Kota menghampiri pedagang tersebut ditanya oleh Kapolres berapa jumlah dagangannya, karena memang jumlah dagangnya sendiri sudah tinggal sedikit lagi, seperti itu. Ketika ditanya, pedagang tersebut menjawab nominalnya hanya Rp500.000, namun Kapolresta Bogor Kota menawar bahwa dagangan tersebut akan dibayar sebesar 1,5 juta. Mendengar itu, pedagang sayur pun sempat gemetar saat menerima duit. Dia pun sempat akan berkaca-kaca gitu matanya. Setelah itu pedagang itu langsung membungkus semua barang dagangan, dan beberapa dagangan sayur itu pun ada yang dibawa oleh petugas keamanan dan ada juga yang dibawa oleh masyarakat sekitar, seperti itu deh. Iya, lalu bagaimana tanggapan dari pedagang sayur yang diborong dagangannya saat itu? Ya, tadi kami sempat melakukan wawancara dengan Mas Muhyiddin, bahwa biasanya dia itu hanya baru habis dagangannya sekitar pukul 2 siang hingga 3 sore. Namun pada siang tadi hanya sekitar pukul 11 atau jam 12 dagangannya sudah ludes dibeli oleh Kapolresta Bogor Kota. Ia pun mengatakan bahwa hasil penjualannya tersebut akan diberikan kepada keluarganya dan menceritakan ke keluarganya, dan juga nantinya para keluarganya itu akan diajak untuk mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah, seperti itu deh. Iya, lalu untuk terkait vaksinasi di Kota Bogor sendiri sampai saat ini berapa persen jumlah target vaksinasinya, Lingga? Iya deh, tadi secara keseluruhan jumlah target vaksinasi di Kota Bogor capaiannya mencapai lebih 30%. Namun jumlah tersebut dirasa masih kurang karena masih berada di bawah 50%. Saat ini Satgas COVID-19 Kota Bogor melalui pemerintah daerah dan berbagai instansi TNI Polri terus menambah jumlah target tersebut, dan pemerintah pun terus meminta tambahan stok vaksin dari pemerintah pusat, seperti itu. Ya, baik Lingga dan Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bogor Kota melaksanakan vaksin presisi. Kami memiliki target bahwa sebelum jam 12 kami sudah bisa memvaksin sebanyak 500 orang. Sehingga selain yang targeted yang kami laksanakan, apabila masih ada sisa, maka kami melaksanakan razia vaksin di depan kantor DPRD agar masyarakat yang melintas, yang sudah tahu jalan lewat depan kantor DPRD, termasuk penumpang angkot dan sebagainya, itu bisa ikut vaksin di DPRD. Sehingga komitmen kami untuk mendukung program vaksinasi ini bersama pemerintah Kota Bogor itu terus kita dorong supaya bisa mengejar vaksin itu terus. Untuk RW zona merah, kemudian apabila sebelum jam 12 masih ada sisa, kita lakukan razia untuk warga Kota Bogor bisa melaksanakan vaksin. Ya. Syaratnya apa aja, Pak? Kenapa? Yang penting dia bawa ini aja. Yang penting dia bawa KTP, dia bisa bawa atau KK untuk di bawah 15 tahun ya. Kemudian kalaupun dia tidak bawa, minimal bisa difotokan sama orang rumah, nanti dibawa ke sini. Yang penting data kita bisa masuk, karena panggilannya itu person by person. Ya. Berapa Pak tadi targetnya Pak? Berapa banyak Pak? Kenapa sebelum jam 12 kita berusaha bisa 500. Jadi kalau misalnya bisa satu hari 1000, kita geber 1000. Ini tiap hari atau hari ini aja Pak? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Masuk nanti kita satu juga pelaksanaan vaksin yang kedua ya. Tadi melihat antusiasnya gimana? Titiknya di sini, kami titiknya di sini gitu ya. Antusiasnya gimana Pak tadi Pak? Cukup luar biasa ya, masyarakat tadi ada beberapa tukang sayur, ya, beberapa juga supir angkot, kemudian pengguna roda 2. Gitu ya. Kalau memang mereka belum vaksin, rata-rata mereka siap dan ingin. Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Atlet Indonesia yang telah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo dijadwalkan pulang pada besok, Kamis 29 Juli 2021. Termasuk di dalamnya lifter Indonesia penyumbang medali perunggu Windy Cantika Aisyah dan juga Eko Yuli Irawan yang meraih medali perak.
Dari informasi yang diperoleh, kemungkinan besar atlet angkat besi ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Penyambutan dipastikan tidak meriah lantaran harus mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Warta Kota Rafsani Simajorang yang akan melaporkan. Halo Rafsan. Ya, terima kasih Dia. Dari Jakarta saya melaporkan. Tapi sebelumnya Dia, kita ingin mengucapkan juga Indonesia bisa, Indonesia juara. Karena masih ada kontingen Indonesia yang akan bertarung untuk memperebutkan medali di Olimpiade Tokyo nanti. Ya, kembali ke pertanyaan Dia tadi. Kita ketahui bahwa atlet Indonesia yang sudah bertanding akan kembali pada besok Kamis 29 Juli dan tiba di Soekarno-Hatta pukul 23.50. Itu estimasi ketibaan mereka. Namun saat tiba nanti dipastikan memang tidak meriah, bahkan media pun dibatasi karena mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian atlet yang akan tiba juga nantinya akan mengikuti karantina juga. Dan di belakang saya adalah Hotel Fairmont yang kemungkinan besar menjadi lokasi karantina atlet. Hal ini setelah saya mengkonfirmasi tadi kepada manajer on duty dari Hotel Fairmont, Bapak Yuliadi, di mana diketahui atlet sebelum berangkat dulu tanggal 17 Juli lalu, mereka standby di hotel ini dan kemungkinan besar mereka akan karantina di sini juga. Namun masih menunggu kejelasan dari NOC, yaitu National Olympic Committee, mereka yang mengurusi atlet Olimpiade kita. Dan di dalamnya, seperti yang kita ketahui ada Eko Yuli Irawan 7 medali perunggu dan juga ada lifter Indonesia lainnya seperti Denny. Dan ada 2 lifter yang akan bertarung lagi, di mana tadi ada Rahmat Abdullah di kelas 72 kg. Dan hari Senin 2 Agustus nanti kita jangan lupa untuk mendoakan dan mendukung ada Nurul Akmal yang akan bertarung di kelas 87 kg. Ya, kembali ke studio. Ya. Oke, Rafsan. Lalu tadi Anda juga sudah sempat melakukan liputan ya ke rumah dari Eko Yuli Irawan. Dan setelah Anda berbincang-bincang dengan kerabat di rumahnya, apakah ada informasi terkait sebenarnya keseharian dari Eko Yuli Irawan ini ketika di rumah? Ya, terima kasih Dia. Eko Yuli Irawan adalah sosok yang sangat sederhana. Hal ini diketahui saat saya berkunjung dan melakukan wawancara eksklusif tentunya dengan protokol kesehatan dengan sang istri yaitu Ibu Masita. Kemudian ada juga keponakan beliau yang bernama Arif Hidayat. Dan kesehariannya cukup unik juga itu Dia. Karena apa? Ketika bangun jam 7 pagi, Eko akan langsung menuju ke kolam ikan yang berisi beberapa ikan koi. Dan ikan koi itu dipelihara oleh Eko sejak 2 tahun lalu. Dan ikan koi itu dipelihara sejak kecil. Dan saat ini memang ukurannya cukup besar, ada sekira 8 atau 10 itu. Dan kemudian nantinya Eko juga telah berencana untuk melebarkan kolam tersebut. Dan kemudian menarik, yaitu lokasi, yaitu tempat latihan, yaitu tempat memelihara ikan cupang. Jadi ada 2, ikan koi dan ikan cupang, serta tempat latihan. Dan ketika Eko berlatih itu sekitar pukul 9 pagi. Biasanya berlatih 3 atau 4 jam, tergantung dari program. Dan saat latihan itu adalah yang menarik, Eko ditemani musik, bukan musik R&B, melainkan musik era-era tahun 2000-an. Bahkan istri dari Eko yaitu Masita yang juga mantan lifter putri Indonesia menjadi pelatih saat di rumah. Begitu juga dengan keponakan dari Eko Yuli yaitu Arif Hidayat yang memang sebagai coach trainer di salah satu wilayah di Bekasi juga turut memberikan saran serta masukan kepada Eko. Dan tidak tanggung-tanggung, memang sosok Eko ini adalah sosok yang sangat mempercayai keluarga dekatnya sehingga beberapa video bahkan beberapa nah kalau diangkat besi biasanya dan sering curhat dengan Arif Hidayat yaitu keponakannya sendiri. Jadi mengobrol tentang banyak teknik angkat besi hampir sampai 2 atau 3 jam berjam-jam sampai kadang istrinya menegur mereka. Apa aja sih yang diobrolin? Ya seperti itu keseruannya kalau di rumah. Ya kembali ke studio. Iya.
Lalu bagaimana sosok Eko Yuli Irawan sendiri di mata keluarga? Ya, terima kasih dia. Sosok Eko Yuli Irawan memang terkenal sangat sederhana, bahkan tidak neko-neko, dan juga peduli akan keluarga. Salah satu contohnya adalah ketika ada saudara yang merokok, maka Eko tidak akan segan-segan untuk menegur agar yang merokok tersebut jauh dari kerabat, terutama dari anak-anak serta juga dari sanak saudara yang sedang mengandung, sehingga asap rokok itu tidak terhirup. Kemudian untuk masalah masakan, biasanya kalau suami itu kan biasanya punya masakan istri atau nyuruh masakin ini, tapi itu berbeda dengan Eko. Eko tidak ingin menyulitkan sang istri. Jadi apapun yang dimasak oleh sang istri itu sangat diterima, baik itu tempe dan sayur kangkung. Dan juga Eko tidak mau ibaratnya membuat makanan itu mubazir, sehingga ketika makanan itu masih layak, dia akan memakannya. Dan dia juga menjadi sosok yang suka berbagi. Hal itu didapat dari keterangan dari keponakannya Arif Hidayat. Ya, sekian. Ya. Baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Rafsan juga sudah melakukan berbincang-bincang ya bersama dengan istri dari Eko Yuli Irawan. Masih berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Langsung jalan ke kolam ngasih makan ikan. Makan ikan, main handphone, paling sarapan. Itu jam berapa? Habis bangun tidur langsung? Iya, bangun tidur dia pokoknya kasih makan ikan gitu. Kadang sambil di luar nih sambil berjemur, sarapannya sambil berjemur, sambil liatin ikan gitu. Dari jam berapa ke jam berapa? Bentar aja sih, paling setengah jam doang. Dari jam 6 berarti? Jam 7 sih biasanya. 7. Kalau boleh tahu nih, kolamnya yang mana Bu? Dan isinya ikan apa aja sih Bu? Masih makan ikan. Oh, sambil duduk Bu ya? Duduk dia nyender di jendela sini. Wah, ada ikan koi, ada berapa ini Bu? Nggak tahu deh, ini dipelihara sama dia dari benar-benar dari bayi banget sampai gede, sampai udah nggak muat mau dibesarin sama dia katanya kalau ini. Ini dari tahun berapa Bu? Kalau ada, kalau boleh tahu ini tahun berapa? 2 tahun sih bener. 2 tahun? Ini tadi rumah lama, cuma kita renov bangun ulang, balik lagi ke sini. Jadi 2 tahun itu langsung memang Mas Eko itu menyukai ikan atau ada yang lain lagi? Dia buat refresh otaknya aja, kadang capek latihan kan, pengen ada yang dia lihat. Kan ngeliatin ikan, kasih makan kan, senang tadi ngeliatin dia, senang ngeliat ikan dari kecil, kalau udah gede gitu, dia sendiri yang ngasih makan gitu sih. Dan biasanya bisa nongkrong juga di sini atau memang khusus waktu Mas Eko cuma sendirian di sini biasanya? Kadang aku temenin sih, ngobrol-ngobrol gitu aja. Tentang keseharian apa-apapun gitu ya. Nah habis dari sini biasanya tempat favorit Mas Eko di mana lagi nih? Kalau di rumah? Biasanya habis kasih makan ikan dia sarapan sih Mas, meja makan. Oh sarapan langsung ke meja makan dapur. Nah masakan apa sih yang difavoritkan dari Mas Eko? Kalau sarapan sih dia biasanya minta telur rebus aja sih. Telur rebus? Telur rebus aja. Ayam kampung atau? Ayam biasa. Biasa? Ayam biasa, minta rebusin telur. Ngopi paling. Itu berapa biji telur rebusnya? Dia biasa kalau minta rebusin. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Selor dilaporkan terus mengalami peningkatan. Hal ini turut membuat pasien COVID-19 yang harus dirawat di fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan. Sebelumnya, Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan akan menambah kapasitas tempat tidur atau bed di 3 puskesmas. Namun hingga hari ini, Rabu 28 Juli, penambahan bed untuk penanganan pasien COVID-19 di Puskesmas Tanjung Selor belum juga terrealisasi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan dia dan Tribuners. Ya. Ilham, berdasarkan pantauan Anda tadi, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pasien di RSUD di sana? Baik, berdasarkan pantauan hari ini, dari 44 kapasitas ruang isolasi di RSUD Sumarno Sastroatmojo Tanjung Selor, sudah terisi sekitar 37 pasien, sehingga tinggal menyisakan 7 orang pasien lagi, di mana 8 diantaranya saat ini masih dalam kondisi kritis. Begitu rekan dia. Iya, Ilham. Lalu bagaimana persiapan dari pihak puskesmas sendiri sebagai penyangga rumah sakit? Ya, memang sebelumnya Bupati Syarwani mencanangkan agar beberapa puskesmas di sekitar Tanjung Selor ini ditambahkan kapasitas bednya
agar tidak terjadi penumpukan di Rumah Sakit RSUD Sumarno Suramojo. Tapi hingga hari ini salah satunya di Puskesmas Tanjung Selor itu belum terrealisasi, mengingat kapasitas yang dapat ditambah itu hanya sebatas 15-20 bed tempat tidur. Dan menurut Kepala Puskesmas, tadi saya sudah wawancara, beliau mengatakan bahwa tenaga kesehatan juga tentunya akan kewalahan bila nantinya di Puskesmas Tanjung Selor akan mendapatkan tambahan 15-20 bed ruang perawatan pasien COVID-19. Ya, lalu bagaimana dengan apakah sudah ada alternatif fasilitas lain sebagai ruang isolasi COVID-19, Ilham? Ya, selain 3 puskesmas di Bulungan yang akan menjadi penyangga rumah sakit, sebenarnya juga ada 2 fasilitas lain yang sebenarnya disiapkan sebagai ruang karantina dan juga penanganan isolasi, yaitu di Rusunawa di Jalan Sengkawit Tanjung Selor dan juga di Gedung Wanita di Jalan Serindit. 2 fasilitas ini direncanakan mampu menampung hingga 225 tambahan bed. Namun hingga saat ini kedua fasilitas tersebut juga belum dialihfungsikan untuk perawatan karena memang kalau menurut Bupati Bulungan memang masih menunggu akan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Bulungan. Begitu rekan Dea. Iya, baik. Terima kasih Ilham dan Tribuners. Tadi rekan wartawan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Lutfi Abdul Latif selaku Kepala Puskesmas Tanjung Selor. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pak, sebelumnya gedung apa ini? TFC. TFC ya. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan gizi. Nah, untuk sekarang ini kita gunakan untuk penjaringan kasus suspek COVID. Sementara yang rawat jalan. Kalau itu kemarin memang ada disampaikan oleh Pak Kadis bahwa salah satu yang alternatif adalah gedung yang di samping puskesmas ini. Selain yang info yang saya terima itu adalah Rusunawa. Jadi masih ada beberapa alternatif. Jadi belum pasti bahwa nanti itu akan digunakan, masih dalam bentuk wacana alternatifnya. Kalaupun itu kalau dari segi efektivitas sebenarnya kalau dari daya tampung nggak seberapa. Berapa memang Pak? Kalau untuk bed belum ada bednya di situ. Itu masih dalam bentuk ruangan kosong, itu kan ada beberapa ruangan yang nggak terpakai. Kalau untuk berapa bed di situ kami belum tahu karena belum ada bednya kan. Kalau pakai misalnya bed standar tuh mungkin kira-kira bisa ada berapa Pak? Ada 10 kah? Muat? Lebih. Sekitar 15-20 mungkin. 15-20 ya. Sedangkan kalau dari segi ini 15-20 ini kan kalau menurut saya antara biaya yang kita keluarkan kemudian tenaga yang kita standby kan hanya merawat 40 ini kan menurut saya kurang efektif. Seharusnya dari Kalimantan Utara kita beralih ke Papua, Tribuners. Angka kematian pasien akibat terpapar COVID-19 atau corona di Kabupaten Manokwari, Papua Barat terus mengalami kenaikan. Petugas pemulasaran hingga penguburan jenazah pun kewalahan. Hal tersebut diakui oleh Rian Sandika, seorang pekerja tukang di pemakaman pasien COVID-19 di Arfai, Distrik Manokwari, Selatan Kabupaten Manokwari. Bahkan menurutnya hampir setiap hari tidak terlewatkan ada bunyi pemakaman jenazah COVID-19. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Papua, Safwan Asari Raharusun, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dea. Ya, Safwan, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pemakaman pasien COVID-19 di Manokwari saat ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terkait dengan pemakaman pasien COVID di Kabupaten Manokwari sendiri sudah telah mengalami kenaikan di beberapa minggu terakhir ini. Sebab menurut keterangan dari tukang dan juga sejumlah masyarakat di lapangan, setiap harinya itu hampir mereka melihat
ada pemakaman pasien COVID di Kabupaten Manokwari. Dea. Iya. Lalu, Sofwan, seperti apa perkembangan angka kematian pasien positif COVID-19 di Kabupaten Manokwari sendiri? Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Untuk pasien COVID secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat, saat ini sudah mengalami kenaikan hingga mencapai 273 orang yang meninggal dunia. Kalau untuk Provinsi Papua Barat sendiri, ada 2 kabupaten kota yang mengalami kenaikan, yaitu masih ada di urutan pertama dan kedua, yaitu Kota Sorong dan juga Kabupaten Manokwari. Kalau untuk Kabupaten Manokwari sendiri sudah sekitar 40 orang, sekitar 54 orang meninggal dunia. Pantauan saya di lapangan, menurut keterangan dari sejumlah masyarakat, luasan halaman pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah saat ini telah hampir nyaris full oleh pemakaman khususnya pasien COVID-19. Baik, lalu apakah pemerintah sudah ada rencana untuk menambah lapangan untuk penguburan pasien COVID-19? Sofwan. Baik, Tribuners, untuk sampai sejauh ini saya sedang berusaha untuk menghubungi gugus tugas dan juga sejumlah pemerintah di Kabupaten Manokwari. Namun hingga saat ini mereka enggan untuk memberi komentar terkait dengan penambahan lahan tersebut. Iya, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Sofwan Azari untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Pikir itu memang terutama ya kita jaga kesehatan kita, fisik ya toh. Kalau fisik kuat ya mudah-mudahan lah kita ya, di samping itu juga kita harus menghindari juga ya toh. Ya, kita kan nggak tahu maksudnya COVID ini apa, memang yang jelas itu COVID itu ada ya toh. Tapi yang penting hanya patuhi protokol ya. Iya, patuhi protokol ya. Masalah yang info-info yang orang bilang ada yang meninggal di COVID kan, ya kita nggak tahu juga itu kalau masalah itu ya toh. Tapi yang ada yang realitasnya kan ada yang meninggal, terus dibawa dengan mobil jenazah datang. Ya, tapi kami di lapangan ya selama saya kerja hampir 3 minggu ini memang termasuk ya hampir tiap hari ada ya. Iya. Kemarin barusan bulan Juni, Juli. Ya pokoknya selama saya kerja di sini tuh cuman mungkin satu atau 2 hari saja yang waktu itu terlewatkan begitu. Iya, hampir tiap hari. Itu yang makam-makam itu sudah penuh semua, Pak. Yang Muslim ya? Muslim, Mbak, Muslim terus Kristen. Ini sudah sekitar berapa ini? Wah, ini saya juga ini mulai yang dari depan ini. Puluhan ini ya. Iya, depan terus yang di belakang itu. Itu kan waktu itu digali dengan Eksa. Sekarang sudah penuh semua itu. Di Muslim juga? Iya, di Muslim juga. Siap. Yang penting hanya standar kesehatannya harus ini. Iya. Terus juga kan maksudnya ini macam apa, keluar pergi kayak mungkin kebanyakan yang apa Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar selanjutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Dengan terdakwa yakni mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Juliari. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan tribunnews.com Danang Triatmojo yang akan melaporkan. Halo Danang.
Ya, Danang, Halo, Dea. berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa diinformasikan apa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK kepada Juliari Batubara hari ini? Ya, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara hari ini dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda 500 juta subsidi 3 tahun kurungan. Jaksa, maksud kami 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyatakan Juliari Peter Batubara melakukan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 Jabodetabek tahun anggaran 2020. Terdakwa melakukan perbuatan korupsi bersama kedua anak buahnya, yaitu kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen Kemensos Matius Joko Santoso. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, Juliari terbukti menerima uang fee sebesar 32,48 miliar melalui kedua anak buahnya itu. Uang fee bersumber dari PT Tiga Pilar Agro Utama, PT Petani, dan perusahaan lainnya, karena perusahaan tersebut mendapatkan proyek sebagai vendor penyedia paket bansos sembako. Jaksa turut meminta hakim mencabut hak politik Juliari Batubara atau hak dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun, terhitung setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokoknya. JPU juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14,5 miliar. Bila tak diganti dalam waktu sebulan setelah hukuman ingkrah, maka harta benda Juliari akan dilelang untuk menutup pembayaran tersebut. Jika masih kurang, maka hukuman Juliari ditambah 2 tahun pidana penjara. Iya, lalu apa saja pertimbangan dari jaksa sehingga menuntut Juliari dengan pidana 11 tahun penjara, Danang? Ya, adapun dalam menjatuhkan tuntutannya tadi, jaksa penuntut umum mempertimbangkan 2 hal, yaitu hal yang memberatkan dan hal meringankan. Terkait hal memberatkan, Juliari selaku Menteri Sosial dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi perbuatan Juliari juga dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi COVID-19. Juliari juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan. Dia pun tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Demikian. Iya, lalu Danang, apakah sudah ada tanggapan dari Juliari ataupun penasihat hukumnya atas tuntutan jaksa penuntut umum ini? Ya, menanggapi tuntutan ini, Juliari tadi yang terhubung secara daring dari rutan KPK menyatakan bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, mereka keberatan terhadap sejumlah hal dalam surat tuntutan jaksa. Salah satu poin yang disanggah yaitu terkait penerimaan uang dari PT Bumi Pangan Dikdaya. Menurut JPU, JPU itu dalam menjatuhkan tuntutannya terlalu bertumpu pada keterangan anak buah Juliari, yakni Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, dan justru mengabaikan keterangan dari saksi-saksi lainnya. Demikian, Dea. Iya, baik. Terima kasih rekan wartawan tribunnews.com dan Danang Triatmojo untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribunnews, kita beralih ke Jawa Barat. Pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK pada Selasa 27 Juli kemarin. Hengki, yang juga dikenal sebagai artis itu, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat atau KKB tahun 2020 dengan tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif yakni AA Umbara Sutisna. Pemeriksaan terhadap Hengki Kurniawan ini juga telah dibenarkan oleh PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Hilman. Selamat sore. Ya Hilman, bisa Anda jelaskan bagaimana Bupati Bandung Barat, ya PLT Bupati Bandung Barat maksud saya, Hengki Kurniawan ini bisa diperiksa oleh KPK terkait kasus apa, juga bisa Anda lebih jelaskan secara detailnya? Oke Nela, saat itu PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat saat Bupati sebelumnya Umbara Sutisna ditetapkan sebagai tersangka gitu dalam kasus pengadaan barang pandemi COVID-19 ini. Maka untuk menggali keterangan dari Hengki Kurniawan, pihak KPK kemarin memanggil Hengki Kurniawan untuk menggali informasi terkait kasus tersebut. Ini ya Nela. Iya. Lalu Hilman, keterangan apa yang sebenarnya ingin digali oleh KPK dalam pemeriksaan Hengki Kurniawan kali ini?
Ya, tadi saya sempat menghubungi juru bicara KPK Ali Fikri gitu bahwa Hengki Kurniawan di dalamnya terkait keterangannya bahwa Hengki Kurniawan sempat bekerja sama gitu dalam kasus tersebut gitu. Namun hal itu belum dijelaskan lebih rinci gitu oleh Hengki Kurniawan. Seperti itu, Nela. Iya, lalu bagaimana saat Hengki diperiksa ini dengan roda pemerintahan Pemda KBB sendiri? Karena pasti ada agenda atau kegiatan harus yang diundur atau bahkan dibatalkan karena yang bersangkutan tidak bisa melakukannya. Oke, berdasarkan pantauan saya tadi di Pemda Bandung Barat bahwa Hengki Kurniawan sempat tidak menghadiri beberapa agenda penting kemarin gitu. Salah satunya diantaranya menghadiri agenda kegiatan dengan anggota TNI gitu. Sehingga agenda tersebut harus diundur gitu untuk hari besok diundur. Sehingga beberapa agenda Hengki Kurniawan sempat tertunda juga untuk hari kemarin. Begitupun dengan hari ini. Untuk hari ini kantornya terlihat kosong dan tidak ngantor gitu Hengki Kurniawan. Sampai saat ini belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Demikian dia. Iya, Hilman, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apakah ASN dan pejabat di Pemda KBB lainnya mengetahui saat Hengki Kurniawan ini diperiksa oleh KPK? Iya, kemarin saya menghubungi Kabag Humas Pemda Bandung Barat, Agus Ganjar Hidayat, bahwa beliau kemarin belum mengetahui gitu terkait pemeriksaan ini. Namun Agus membenarkan bahwa Hengki Kurniawan sempat ada agenda di Jakarta untuk menghadiri kegiatan, namun beliau belum mengetahui secara pasti terkait kegiatan di Jakarta tersebut. Namun hari ini dikonfirmasi bahwa Agus Ganjar membenarkan bahwa kemarin Hengki Kurniawan diperiksa oleh KPK. Demikian. Ya. Lalu setelah diperiksa oleh KPK, kemana Hengki Kurniawan ini berada sekarang? Apakah langsung menghadiri kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda itu atau bagaimana, Hilman? Berdasarkan keterangan masih dari Kabag Humas Pemda Bandung Barat bahwa hari ini Hengki Kurniawan tidak datang ke Pemda Bandung Barat dan tidak ada juga agenda yang penting gitu untuk dihadiri Hengki Kurniawan. Berdasarkan keterangan dari Agus Ganjar bahwa Hengki Kurniawan hari ini tetap berada di rumah dinasnya sehingga tidak ada kegiatan apapun yang dihadiri Hengki Kurniawan hari ini. Demikian ya. Iya, lalu selain Hengki Kurniawan, siapa lagi yang diperiksa KPK untuk menggali informasi terkait kasus bansos ini? Sejak beberapa bulan yang lalu, KPK memeriksa beberapa pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat, mulai dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, dan staf-stafnya gitu, dan termasuk dari pihak swasta juga. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor Pemda Bandung Barat sendiri, itu terutama di lantai 3 Sekta Kabupaten Bandung Barat, di sekitar kantor Bupati Bandung Barat. Ada beberapa staf dari Dinas Sosial juga, gitu, staf dari Hengki Kurniawan juga pernah ada PNS, namun Hengki Kurniawan saat itu belum diperiksa KPK. Baru kali ini beliau diperiksa oleh penyidik KPK sendiri gitu ya. Ya, baik Hilman. Lalu untuk kondisi terkini dari kantor Pemkab Bandung Barat ini sendiri, terutama di kantor Bupati pasca Hengki Kurniawan diperiksa ini bagaimana? Ya, berdasarkan pantauan saya tadi di sekitar gedung Sekta KBB lantai 3 itu tidak ada aktivitas kedinasan sama sekali gitu, terutama di kantor Bupati Bandung Barat sendiri gitu. Namun ada beberapa orang yang mempersiapkan agenda yang sempat tertunda tadi gitu, yaitu agenda dengan kegiatan sosial dari anggota TNI seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar Hilman Kamaludin untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya. Kita berlanjut ke kabar berikutnya, Tribuners. Bersamaan dengan perayaan Hari Anak Nasional, launching vaksinasi untuk usia 12 hingga 17 tahun dilaksanakan di Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu 28 Juli. Ribuan pelajar ditargetkan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada hari ini. Dan untuk mengawalinya, sebanyak 50 santri usia 12 hingga 17 tahun dari Pondok Pesantren Santi Asromo di Desa Pasir Ayu, Kecamatan Sindang mengikuti vaksinasi tersebut. Kegiatan vaksinasi ini juga dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui virtual. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan melaporkan. Halo Eki. Halo Dea. Eki, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana antusias pelajar untuk mengikuti vaksinasi yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka hari ini?
Ya, menurut baik ya, ada sebanyak 50 pelajar dari santri Pondok Pesantren Santi Astromo yang mengikuti vaksin COVID-19 ini. Ya, pantauan saya di lokasi, mereka sangat antusias untuk disuntik secara bergiliran. Terlihat dalam pantauan saya di lokasi juga tidak ada yang merasa ketakutan untuk disuntik. Bahkan ada dari mereka yang terlihat sumringah pasca disuntik. Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana meninjau langsung dengan didampingi pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kepala Dinas Kesehatan Majalengka itu sendiri. Tarsono mengapresiasi para pelajar yang sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Ia berharap dapat diikuti oleh seluruh pelajar di Majalengka, yang mana ditargetkan 99.000 pelajar bisa divaksin. Sementara dalam sehari 2.600 pelajar bisa divaksin. Demikian deh. Iya, lalu dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pelajar ini, apakah ini juga menjadi sinyal pembelajaran tatap muka di sana akan segera kembali digelar? Eki. Ya, Dea, pembelajaran tatap muka akhirnya menjadi sebuah harapan ya bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Beberapa pelajar yang berhasil saya wawancari juga berharap dengan vaksinasi yang mereka lakukan, pemerintah dapat kembali mengambil kebijakan untuk menggelar KBM tatap muka. Kita ketahui bahwa kurang lebih 1 tahun para pelajar harus menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya lewat daring ya. Namun jika hal itu terlalu lama dilakukan, akan berdampak buruk juga terhadap generasi muda ke depan. Oleh karena itu, semoga dengan gelaran vaksinasi COVID ini untuk para pelajar di Majalengka ataupun di seluruh Indonesia, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan. Itu harapannya, dia. Iya, lalu apakah sudah ada informasi hingga saat ini berapa cakupan dari vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Majalengka sendiri, Eki? Ya, menurut data dari Dinas Kesehatan Majalengka, per 27 Juli 2001 kemarin, serapan pelaksanaan vaksinasi sendiri tercatat jumlah kumulatifnya sasaran sebanyak 140.650 dengan penyerapan vaksinasi dosis pertama mencapai 98.566 atau 9,41%. Sedangkan dosis kedua mencapai 42.083 atau 4,2%. Jumlah tersebut terdiri dari kategori tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, serta sasaran masyarakat rentan atau umum. Ya, dari tenaga kesehatan berjumlah 7.470, dosis pertama serapan 3.932 atau 92% jumlahnya. Sedangkan dosis kedua yakni 3.538 atau 82%. Serapan vaksinasi petugas publik mencapai 86.887 orang. Pada dosis pertama vaksinasi ada sekitar 58.879 atau 128%. Sedangkan dosis kedua mencapai 28.008 atau 61%. Ya, sedangkan untuk lansia sendiri sudah mencapai target sebanyak 13.913. Pada dosis pertama mencapai 9.000 sekian atau 8%, dan dosis kedua mencapai 4.152 atau hanya 3%. Sedangkan sasaran untuk masyarakat rentan atau umum sudah mencakup 32.320 vaksinasi dosis pertama, sedangkan 25.935 atau 3% dosis kedua itu dilakukan. Ya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengakui bahwa vaksinasi ini masih jauh dari harapannya ya. Makanya ke depan Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan vaksinasi sehingga semua masyarakat bisa segera divaksin. Demikian ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bisa dijelaskan kondisi pada saat ini pelaksanaan vaksinasi, apakah ini salah satu strategi untuk mencegah bertambahnya ke kalangan anak-anak? Ya, ini sangat tepat momentumnya di Hari Anak. Kita berikan vaksin kepada anak-anak kita usia 12 sampai 17 tahun. Ini launching di Santi Asromo. Di sini 50 orang anak
dan secara keseluruhan di tiap kecamatan kita juga diadakan launching, namun tentunya tempatnya tidak di puskesmas ya, tapi kita coba dikoordinir anak-anak kita untuk bisa melaksanakan vaksin karena di lapangan ada mulai terpapar anak-anak kita, sehingga anak-anak kita di hari anak ini sebagai starting point saja bahwa anak-anak kita di Majalengka harus tumbuh sehat dan tidak terpapar COVID-19. Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun ada juga di beberapa tempat yang karena memang ini baru launching dan kita diperlukan mobilisasi pendekatan yang nama juga anak-anak. Kita juga ya anak-anak juga kadang-kadang takut disuntik ya, orang tua aja ada yang takut apalagi anak-anak. Nah ini memerlukan strategi khusus pendekatan ke anak-anak kita agar mau untuk divaksin ya kita kerjasama. Dari Cirebon kita beralih ke Jambi. Kasus COVID-19 varian Delta kini terkonfirmasi masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah. Konfirmasi itu mereka terima dari Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, Profesor Dr. Amin Subandrio. Penanggung jawab tes PCR RSUD Raden Matahir, Dr. Sotianingsih dalam kesempatan sama menyebut hasil itu merujuk pada 454 sampel yang pihaknya kirim ke LBM Eichmann pada 26 Juni 2021 lalu. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Mareza, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Mareza. Ya, halo, selamat sore deh. Ya, Mareza, bisa Anda jelaskan bagaimana virus corona varian Delta ini bisa diketahui sudah sampai ke Provinsi Jambi? Ya, ini berdasarkan dari hasil spesimen yang diujikan di laboratorium LBM Eichmann pada 26 Juni lalu dikirimkan, dan kemarin tim Satuan Tugas menerima hasilnya. Dari 454 spesimen yang dikirimkan, ada 7 diantaranya terkonfirmasi positif virus corona varian Delta. Tadi juga kami sempat melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Raden Matahir. Mereka menyampaikan bahwa spesimen sebanyak 454 ini didapati dari pasien COVID-19 dari Januari sampai Mei yang dicurigai terjangkit virus corona varian Delta ini. Iya, Mareza. Lalu apakah ada informasi terkait kondisi pasien yang terkonfirmasi virus corona varian Delta di sana? Sampai saat ini tim Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi masih melakukan tracking untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi pasien yang terkonfirmasi ini, karena memang sampel spesimen yang diujikan itu dari bulan Januari sampai Mei lalu. Jadi memang masih melakukan tracing untuk mendapatkan tindakan penanganan yang paling tepat nantinya dia. Iya, lalu bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Provinsi Jambi sendiri untuk menangani masuknya virus COVID-19 varian Delta sejauh ini, Mareza? Oke, saat ini beberapa rumah sakit memang sudah menambah tempat tidur ada beberapa rumah sakit yang menambah tempat tidur, khususnya. Tadi Satuan Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi juga mengonfirmasi ada sekitar 360 tempat tidur yang tersisa saat ini. Namun selain itu juga Satgas masih berusaha untuk mendorong masyarakat untuk mendorong supaya melakukan vaksinasi juga, menjaga protokol kesehatan juga, dan hanya seperti itu. Ya, Mareza, lalu apa langkah yang diambil pemerintah dalam menangani hal ini? Langkah yang diambil sampai saat ini memang prosesnya masih banyak ke tracing ya, karena memang identitas pasien belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses tracing tadi. Namun pemerintah saat ini juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan sebagaimana disampaikan tadi oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Juga sempat kami wawancari bagaimana dia mengimbau masyarakat, mendorong masyarakat agar masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Demikian deh.
Ya, baik, Mareza. Dan Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara bersama juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat bagi kita semua. Saya atas nama tim Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi akan menyampaikan beberapa hal. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Dr. Salvi. Bahwa dapat kami sampaikan bahwa pihak Rumah Sakit Raden Matahir sudah mengirimkan sampel sebanyak 454 orang kepada lembaga biologi molekuler Eijkman yang Dr. Amin Subandrio, dan hasil sampel kita yang diduga itu ada virus Delta. Hasilnya setelah kita kirim berapa lama, pertanggal 26 Juli kemarin secara fisik itu suratnya sudah sampai ke Direktur Rumah Sakit Raden Matahir. Dapat kami sampaikan dari hasil laporan penelitian dari lembaga Eijkman itu dapat disampaikan bahwa di Provinsi Jambi terdapat varian virus baru yaitu Delta atau satu varian itu AI1 sebanyak 2 orang, dan virus Delta dengan spekulasi yang AI3 itu sebanyak 5 orang. Dengan demikian di Provinsi Jambi ini yang saat ini ditangani oleh Rumah Sakit Raden Matahir itu varian baru itu ada 7 orang. Untuk secara teknis bagaimana laporan ini? Tribuners, kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Dalam rentan waktu hampir 1 bulan, tepatnya di bulan Juli ini tercatat ada 639 pasien isoman yang meninggal setelah terpapar COVID-19. Fenomena ini terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi di wilayah ini. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Yogyakarta, Yuwantoro Windu Aji. Halo, Toro. Halo, Dea. Ya, Toro, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa penyebab tingginya angka kematian pada pasien isolasi mandiri di wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Baik, jadi tingginya angka kematian pada pasien yang menjalani isoman menurut Wakil Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas COVID-19 DIY Indrayanto, ini dikarenakan karena masyarakat masih banyak yang memilih untuk menjalani isolasi di rumah ketimbang datang ke shelter. Karena ketika ada pasien bergejala menjalani isoman di rumah dan kondisinya memburuk, mereka lantas tidak terpantau oleh petugas medis. Sehingga banyak kemudian pasien itu datang ke rumah sakit ketika kondisinya terlanjur memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Ini juga menjadi permasalahan, terlebih kondisi keterisian di 27 rumah sakit rujukan di DIY masih tergolong penuh, sehingga pasien itu harus mengantri untuk mendapatkan perawatan. Dengan demikian harapannya pasien COVID-19 yang merasa dirinya bergejala sebaiknya bisa langsung datang ke shelter untuk dapat penanganan lebih lanjut. Demikian, Dea. Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi ketersediaan shelter isolasi di DIY? Baik, untuk kondisi ketersediaan shelter sendiri di DIY ini masih tergolong lowong. Dari sekitar 55 shelter yang disiapkan pemerintah, yaitu kapasitasnya 2.400 orang dan saat ini telah tergunakan sekitar 1.100 orang. Sehingga masih tersisa cukup banyak, yakni sebanyak 1.300 orang. Inilah yang sedang didorong oleh pemerintah daerah setempat untuk mendorong pasien yang menjalani isoman untuk segera dapat memanfaatkan shelter yang tersedia, karena untuk memanfaatkan fasilitas ini sama sekali tidak dipungut biaya dan pasien juga mendapatkan
bantuan obat-obatan dan permakanan. Demikian dia. Iya. Lalu apakah sudah ada upaya yang ditempuh pemerintah untuk menekan angka kematian pada pasien isoman di DIY, Toro? Ya, berdasarkan wawancara dengan posko dukungan, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengencarkan upaya edukasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan shelter karantina yang disiapkan. Selain itu, petugas kesehatan seharusnya juga bisa lebih mendorong kepada warga yang menjalani pemeriksaan dan ternyata hasilnya positif, sebaiknya bisa langsung diarahkan untuk menjalani isolasi di shelter. Selain itu, perlu dipastikan juga rumah yang ingin menjalani isoman itu benar-benar memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat karantina. Misalnya kamar mandi itu tidak boleh dipakai bergantian antara pasien positif dengan penghuni rumah lain. Karena pelaksanaan isoman yang tidak sesuai prosedur dengan mematuhi persyaratan ini justru dapat memperparah penularan COVID-19 karena pasien berpotensi menulari virusnya ke penghuni rumah lainnya. Selain itu, saat ini Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga telah berupaya untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari 100 orang berupa dokter dan nakes yang nantinya ditugasi untuk mengawasi pasien COVID-19 yang menjalani isoman. Demikian. Ya baik, Toro. Lalu untuk selanjutnya bisa Anda informasikan terkait perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di DIY? Untuk tren penularan hari ini, menurut laporan gugus tugas DIY, dilaporkan penambahan sebanyak 2.282 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini totalnya menjadi 112.459 kasus. Sedangkan untuk angka kematian secara umum juga masih mengalami lonjakan, di mana dilaporkan ada 67 kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal di daerah ini totalnya menjadi 3.174 kasus. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Widoaji untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju kabar berikutnya. Semarang Raya diprioritaskan pemerintah Pemprov Jawa Tengah, maksud saya, untuk mendapat bantuan pengisian oksigen dari kapal KRI Dr. Suharso milik TNI Angkatan Laut yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kapal TNI AL KRI Dr. Suharso ini diperintahkan berada di Semarang untuk membantu penyediaan suplai oksigen. Hal ini pun diharapkan jika Semarang Raya terpenuhi suplai oksigen, maka pemerintah akan memenuhi daerah lainnya dengan berbagai cara nantinya. Pasalnya kebutuhan oksigen di Jawa Tengah sendiri saat ini mengalami minus 30%. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Jateng, Radian Trijoko yang akan memberikan laporan. Halo Koko. Ya. Koko, bisa Anda sampaikan ini sampai kapan kapal KRI Dr. Suharso ini merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang? Ya, KRI Dr. Suharso ini merapat di Pelabuhan Tanjung Emas sampai kebutuhan oksigen di Jawa Tengah ini terpenuhi. Gitu ya. Iya, lalu sebenarnya berapa kemampuan produksi oksigen dari kapal tersebut? Dalam waktu baik ya, dalam waktu 24 jam kapal Dr. Suharso ini bisa menghasilkan oksigen 25 tabung, yang rata-rata satu tabungnya itu berisi 6.000 liter. Iya, lalu untuk proses pengisian oksigen sendiri itu bagaimana, Koko? Ya, untuk pengisian oksigen ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan nanti yang akan diutamakan dari pihak rumah sakit. Begitu ya. Iya. Baik, lalu bisa Anda jelaskan wilayah mana saja yang diprioritaskan untuk pengisian oksigen kali ini? Untuk pengisian oksigen kali ini yang diprioritaskan adalah di Semarang Raya terlebih dahulu. Nanti untuk berikutnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mencarikan solusi lainnya, gitu ya. Ya, terakhir Koko, terkait kebutuhan oksigen di Jawa Tengah sendiri, bisa Anda jelaskan untuk lebih detailnya? Ya, untuk kebutuhan oksigen di Jawa Tengah sendiri mengalami minus 30%. Saat ini pemerintah sedang mencari sumber-sumber untuk oksigen itu sendiri, terutama dari luar Jawa. Nah, untuk saat ini yang sedang difokuskan oleh pemerintah adalah bagaimana mencari alatnya ini, generator oksigen itu sendiri. Ya, baik Koko. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pejabat yang datang saat pengisian oksigen itu. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. KRI Dr. Suharso ini adalah KRI jenis kapal perang rumah sakit, sandar hari ini pukul 06.00 di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Tujuannya adalah membantu masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan oksigen, terutama khususnya
rumah sakit dan masyarakat sekitar Jawa Tengah. Dalam sehari kapasitas yang bisa diproduksi berapa? Kapal ini bisa memproduksi 20 tabung. Satu tabungnya ukuran 6.000 liter. Jadi dalam sehari 1 kali 24 jam KRI Dr. Suharto ini bisa memproduksi secara mandiri oksigen murni sebanyak 20 tabung. Satu tabungnya 6.000 liter. Pak, proses ininya Pak, distribusinya nanti seperti apa Pak? Nanti. Untuk distribusi tabungnya, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, jadi agar tidak terjadi penumpukan. Supaya tidak terjadi berdasarkan, akan dikoordinir untuk didaftarkan ke Dinas Kesehatan. Nantinya akan diatur jadwalnya, per harinya dikirim ke KRI. Akan berapa lama di Kota Semarang? Nah ini bagus, untuk dari pemerintah melalui TNI Angkatan Laut, pemimpin TNI Angkatan Laut melalui Panglima Kormada II, KRI Dr. Suharto ini di-standby-kan di Kota Semarang kurang lebih sampai terpenuhinya kebutuhan oksigen yang berada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Boleh diceritakan kan Indonesia ini punya berapa kapal perang yang bisa memproduksi oksigen sendiri? Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut mempunyai 2 kapal perang ataupun 2 kapal perang jenis rumah sakit, ada 2. Yang pertama KRI Dr. Suharto yang berada di Semarang ini untuk memenuhi Jawa Tengah. Yang satunya berada di Surabaya, yaitu KRI Semarang untuk memenuhi kebutuhan. Kemarin Pak Dananal memberi info pada kami ada KRI Dr. Suharto yang mampu mengisi beberapa tabung gas untuk kebutuhan rumah sakit. Saya sudah perintahkan ke Dinkes, catatannya sampai tadi siang ada 158 tabung ya dari beberapa rumah sakit dan sudah diselesaikan 43. Jadi ini terus berproses. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar AL, khususnya Mas Dananal yang mampu memberikan sebuah solusi atas suplai oksigen yang hari ini banyak dipertanyakan rumah sakit. Oh, kita itu kemarin aja masih minus 30% kok. Maka kita lagi mencari cara lain dan substitusinya. Maka oksigen konsentrator kita buat, beberapa rumah sakit itu kita minta untuk membuat oksigen generator mirip dengan ini. Jadi yang seperti ini tapi dicangkokkan di rumah sakit, ya itu yang bisa berjalan. Sementara saya juga masih mencari lagi beberapa sumber yang dari luar Jawa. Alhamdulillah kemarin dapat dari Sumatera, dari Palembang, terus kemudian ini kita siap dari Kendari, terus kemudian kemarin beberapa dari Jawa Timur, terus kemudian kita lagi coba ya dari Kalimantan, tapi sampai hari ini belum mendapatkan sumbernya. Nah, sekarang kita siapkan peralatannya. Umpama kemarin dari Kalimantan, terus kemudian dari Sulawesi kita mendapatkan itu, cuman isotanknya nggak ada. Nah kita sekarang lagi beli isotank, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini hadir, bisa sampai di sini, dan kita harapkan ini bisa nanti untuk mengambil oksigen yang ada. Kemarin saya sudah mendapat komitmen dari beberapa tempat, tapi mereka bilang nggak punya isotanknya. Maka kita ini akan dikoordinasi oleh Pemkot sama Pemprov. Jadi biar ini kita pakai untuk backup rumah sakit dulu. Biar nanti yang butuh kebutuhan yang lain tidak menggunakan sumber yang dari sini, agar rumah sakit dulu menjadi prioritas. Tapi kalau masyarakat ada yang membutuhkan, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan satu harapan, kalau mereka mulai merasa batuk-batuk, sesak napas, terus kemudian ada gejala-gejala yang mirip dengan COVID, lebih baik segera lapor saja ke puskesmas, ke RT, ke lurah, agar kita bisa membantu. Itu nanti biar kita rawat. Maka perawatan-perawatan yang terkonsentrasi secara penuh itu akan memudahkan kita semua. Sehingga nanti tidak hanya urusan oksigen, tapi juga termasuk urusan obat-obatan, bagaimana treatment yang bisa kita lakukan, dan itu akan mudah untuk mengendalikan. Oke? Oke, makasih. Kita beralih ke Bandar Lampung Tribuners. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun terperosok masuk ke dalam sumur sedalam kurang lebih 26 meter saat asyik bermain di sekitar lokasi pembangunan rumah. Insiden ini terjadi di Perum BKP Blok O Kemiling, Bandar Lampung pada hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Berdasarkan keterangan warga sekitar lokasi kejadian, korban diketahui bernama M. Putra Riansyah, merupakan seorang anak berkebutuhan khusus. Setelah beberapa waktu berusaha, anak itu akhirnya pun bisa diselamatkan oleh warga setempat. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya
rekan wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang akan memberikan laporan. Halo Joviter. Ya. Baik Dea. Ya Dea. Berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis bocah ini bisa terperosok masuk ke dalam sumur? Baik, bisa saya sampaikan dari keterangan warga sekitar, kejadian diperkirakan sekitar pukul 8.30 pagi. Saat itu korban sedang bermain di sekitar bangunan. Namun tanpa memperlihat situasi sekitar, bocah tersebut terperosok masuk ke dalam sumur yang diperkirakan mencapai 26 meter. Baik, Dea. Iya. Joviter, lalu apa yang dilakukan warga sekitar setelah mengetahui ada bocah masuk sumur? Bagaimana awalnya para warga mengetahui kejadian ini? Ya, dari saksi mata menyebut mereka mendengar suara bocah tersebut teriak minta pertolongan. Dan dari warga sekitar langsung melakukan pertolongan dengan menggunakan tali kawat yang dapat dari bengkel dekat lokasi kejadian. Namun untuk proses evakuasinya sedikit alot karena di sekitar sumur ada sarang lebah, sehingga warga harus menyingkirkan sarang lebah tersebut sebelum akhirnya bisa masuk untuk mengevakuasi korban. Iya, lalu Joviter, bagaimana dengan kondisi korban pasca berhasil dievakuasi oleh warga? Ya. Dari keterangan keluarga korban dan warga sekitar, korban begitu dievakuasi langsung dirujuk ke puskesmas terdekat. Dan terakhir informasinya cuma mengalami luka lecet di bagian kaki akibat benturan di dasar sumur. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama seorang saksi mata bernama Ferizal. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Tadi waktu saya masuk di YouTube saya, banyak ada 20-an biji nih kepala diintuk dia. Rambutnya kayak sarang ya. Itu dia tadi lagi main di sini Pak ya, bisa masuk gitu. Anak itu lagi main-mainan di sini. Oh, keprosok dia. Mungkin dia. Jadi waktu saya melakukan tindakan, tahu nilai jenak saya tadi. Kalau dia mau melihat, dia itu preset dari sini. Preset ya? Preset begini. Tapi kalau dia begini, pasti kepala dulu masuk. Nah, anak itu biasanya kan, dia tuh pagi-pagi di sini, joget-joget nyanyi-nyanyi kadang. Mungkin dia sadar di sini, berdiri di sini, mungkin kepleset. Sini dia tuh. Ini sumur memang nggak tutup Pak? Tutup. Oh, kayak gini ya? Oh, kayak gini ya? Kemarin tertutup, karena dia habis dibersihin dibuka dulu, belum sempat ditutup oleh yang punya rumah. Itu logikanya ya, kalau dia ngejungkel pasti kepala dulu ke bawah. Iya. Nah, ini pasti kepleset nih ke sini. Tapi tadi kalau lihat dari pas udah diselamatin, lukanya di mana aja sih Pak? Kakinya. Kaki doang ya? Kakinya sama kakinya biru semua. Kaki biru-biru ya? Biru semua. Katanya dari dibawa atas, kemarin rumah pasti sakit. ngejungkel kepalanya kan. Itu rasa dari sini dia, mau ke sini, Leset, mau ke situ, langsung jatuh. Itu tadi saya minta ke tempat, saya langsung bawa ngikat pakai safety belt dia tadi, baru yang di atas ngangkatin. Narikin ya? Ya, ada orang, ada si Robi, Iqbal, si Usup, yang bantu saya tadi sama Kurniawan, bantu narikin di atas. Saya dibawa di dalam. Berapa meter nih Pak dalamnya nih Pak? Ada 26 meter. 26 meter Pak ya? Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Brigjen H. Hasan Basri atau RSHB Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan membeludak. Terlebih RSHB Kandangan ini merupakan rumah sakit rujukan di benua Enam yang meliputi 6 kabupaten. Bahkan setiap hari ada pasien dengan gejala COVID-19 datang ke RSHB Kandangan. Untuk mengantisipasi membeludaknya pasien COVID-19, manajemen RSHB ini mendirikan 3 tenda darurat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos, Eka Pertiwi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Eka.
Ya Eka, bisa Anda informasikan berapa jumlah tenda darurat yang didirikan di Rumah Sakit Brigjen H. Hasan Basri Kandangan saat ini? Jadi tenda darurat yang didirikan oleh manajemen Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan sebanyak 3 unit yang terdiri setiap unitnya ada 15 bed. Iya, Dea? Ya, lalu tenda darurat ini akan difungsikan sebagai apa dan mengapa didirikan? Rencananya tenda darurat ini didirikan untuk mengantisipasi membludaknya pasien COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara sebelum difungsikan, tenda darurat ini rencananya akan dipergunakan sebagai tempat keluarga pasien IGD dan juga untuk screening awal pasien COVID-19 sebelum masuk ruangan. Iya. Lalu bisa Anda informasikan juga detail kapasitas pasien COVID-19 yang bisa dilayani di Rumah Sakit Brigjen H. Hasan Basri Kandangan? Iya, untuk sementara ini kapasitasnya di Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan ada 85 bed yang terdiri dari lantai 1 dan 2. Selanjutnya, Rumah Sakit Haji Hasan Basri juga akan memfungsikan lantai 1 ruang isolasi COVID-19 dan rencananya akan ditambah 30 bed lagi untuk melayani pasien COVID-19. Demikian ya. Ya Eka, lalu juga saya mendapatkan informasi bahwa saat ini suplai oksigen maksud saya di sana juga menipis. Lalu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan oksigen di RSHB Kandangan? Untuk sementara pihak rumah sakit mencoba mencari ke beberapa distributor yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin dan juga di Kabupaten Tabalong. Selain itu juga pihak rumah sakit meminjam 40 tabung oksigen dari Rumah Sakit Daha Sejahtera. Selain itu juga ada beberapa tabung oksigen dari puskesmas yang ada di Hulu Sungai Selatan, kemudian dari beberapa instansi yang memiliki oksigen. Iya, lalu bagaimana untuk kondisi pasien diduga COVID-19 yang saat masuk ke Rumah Sakit HB Kandangan? Iya, berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan, Dr. Rasida menyebutkan jika pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi kritis di mana saturasi oksigennya sudah 60 hingga 80. Padahal itu adalah kondisi kritis bagi pasien. Bahkan per hari ini tadi saja tercatat 6 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Demikian Dea. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami Eka sudah melakukan wawancara bersama Direktur Rumah Sakit Brigjen H. Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Rashidah MKes. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Nggak Bu, informasinya kapan datang gitu? Kalau dari Samator sendiri menjanjikan Kamis atau Jumat ya. Berarti besok atau Jumat ya Bu ya? Katanya sih seperti itu, tapi kondisi seperti ini kan tidak bisa diprediksi benar-benar terjadi. Tapi kami berharap sesuai dengan perhitungan oksigen ini bisa datang minimal besok atau Jumat. Tapi menunggu itu kami harus mencari oksigen kemana-mana, bahkan ke pedagang-pedagang yang kecil-kecil itu kami ambil, kami beli. Kemudian dari beberapa dinas yang punya cadangan oksigen, Dinas Perikanan, mereka pinjamkan 2 tabung, itu kan kami terima sebagai bentuk solidaritas dari teman-teman di kabupaten. Karena Pak Bupati juga berkoordinasi dengan Pak Kapolres, dengan kepala SKPD yang lain yang mempunyai cadangan tabung dan SKPD-nya untuk menyampaikan ke kami, sementara belum ada yang mensuplai. Kalau oksigen dari beberapa hari ini kami tidak pernah lagi dapat yang liquid Mbak. Kalau dulu yang liquid kita tuh bisa 1 kali pengantaran itu lama, bisa sampai untuk kebutuhan seminggu, sebulan, gitu, 1 tabung besar. Nah sekarang karena liquid tidak ada, masih dengan tabung itu kita tidak bisa memprediksi Mbak, karena tabung itu kan penyusutannya besar. Terakhir kapan Bu pengiriman? Tadi malam 60 tabung. Bukan yang pakai liquid. Saya lupa ya, karena Kabar berikutnya datang dari Jawa Timur.
Polresta Malang Kota menyelidiki akun palsu yang mengatasnamakan Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto. Dari penelusuran tribunjatim.com, akun Facebook bernama Budi Hermanto itu dibuat pada tanggal 18 Juli 2021. Di akun tersebut, pelaku memasang foto AKBP Budi Hermanto memakai baju dinasnya. Akun tersebut juga memposting ajakan kepada masyarakat untuk beramai-ramai mengikuti event pelelangan barang sitaan Bea Cukai Negara di kantor KPKNL. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Halo Kukuh. Ya, Kukuh, bisa Anda jelaskan apakah benar pelaku penipuan ini mencatut nama Kapolresta Malang Kota dan sejak kapan dilakukan? Polresta Malang Kota sendiri, akun palsu sendiri itu dibuat pada tanggal 18 Juli 2021. Jadi di akun tersebut pelaku memasang foto AKBP Budi Hermanto memakai baju dinas. Dan selain itu, akun tersebut juga memposting ajakan kepada masyarakat untuk beramai-ramai mengikuti event pelelangan barang sitaan Bea Cukai Negara di kantor KPKNL. Dan sempat pelaku ini mengunggah gambar daftar barang lelang pada Senin lalu. Tapi saat ditelusuri oleh tribunjatim.com, unggahan tersebut sudah dihapus oleh pelaku. Iya, lalu apa saja tindakan yang dilakukan pelaku ini untuk melakukan penipuan atau hal-hal lain, Kukuh? Pelaku sendiri ini berusaha meyakinkan kepada masyarakat untuk membuat masyarakat mengikuti event pelelangan barang sitaan. Selain itu, selain memposting gambar daftar barang lelaan, pelaku ini juga membuat grup Facebook bernama Lelang Bea dan Cukai Negara di kantor KPKNL. Dan sempat memang ada beberapa masyarakat yang sempat hampir tertipu mungkin terkait dengan untuk pengunggahan ajakan itu tersebut. Iya, lalu Kukuh, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Kapolresta Malang Kota setelah mengetahui namanya dicatut oleh pelaku penipuan ini di media sosial? Jadi Kapolresta Malang Kota itu baru tahu ketika hari Selasa. Ketika itu langsung dia mengatakan bahwa itu hoax dan tidak benar. Dan AKBP Budi Hermanto ini tidak memiliki media sosial apapun. Dan dia juga akan mencari siapa pemilik akun palsu yang mengatasnamakan dirinya tersebut. Dan juga sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk jangan mudah percaya terhadap penipuan tersebut. Iya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim Kukuh Kurniawan untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Siap. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bapak yang mana, Pak? Ini yang paling pinggir ini. Pokoknya ini paling ganteng pasti saya. Biasanya kalau
ada sebuah mobil dan kemudian ada forerunner-nya, itu forerunner-nya berada di depan. Tapi saya nggak melihat ada forerunner di depan. Forerunner Pak Jokowi justru ada di belakang dan nggak pakai cuit-cuit. Bapak bilang kan 2014 itu semua tanyakan ke Ketua Umum, Ibu Mega maksudnya, tanyakan ke pusat DPP. Sudah pernah dibicarakan belum Pak soal 2014? Sudah. Sampai bukan dengan Bu Mega saja, yang sampai lain. saat ini kita tidak pernah berbicara masalah survei, nggak pernah. Dengan apa partai juga tidak pernah, apalagi dengan Ibu Mega tidak pernah. Sosok 1001 kesan, aksinya kerap diibaratkan pemimpin masa depan. Tak jarang ia disebut contoh dari sebuah pengabdian. Mulai masuk dari gorong-gorong hingga menyindir pejabat sombong. Namun kini langkah politiknya tergadaikan, menunggu sang ibu memberi jalan. Tapi banyak yang bilang, tak datang dua kali, sebuah kesempatan. Saya datang di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Hanya beberapa meter dari rumah dinasnya. Sosoknya belakangan menjadi magnet bagi masyarakat. Kiprahnya mencuat setelah sukses memimpin kota Solo. Joko Widodo alias Jokowi bahkan terkenal hingga mancanegara. Ia didapuk sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Major Project 2012. Sukses membawa Solo menjadi kota yang bersih dan ramah pedagang kaki lima. Jokowi melenggang menuju ibu kota negara. Bersama Basuki Cahayapurnama, ayah dua anak ini mendapat mandat menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012. Tapi Jakarta tentu berbeda dengan Solo. Beragam masalah menghadang, bahkan sejak hari pertama ia tiba di balai kota. Cara ampuh ditempuh untuk selesaikan masalah. Sang gubernur memilih belusukan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi pada warganya. Meski aksi belusukan ini kerap dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, Jokowi tetap kukuh. Relokasi warga Waduk Pluit, Waduk Kriario, dan pedagang kaki lima di Tanah Abang. Contoh nyata, diplomasi belusukan. Pak Jokowi dan Pak Ahok, kalau pengamatan yang kami lakukan, ya berdasarkan misalnya berbagai penelitian, kajian, track record yang dilakukan di Solo, ya misalnya dengan Pak Jokowi maupun Pak Basuki di